Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Faisal Daud dari STN 1 Ino akan melakukan OJT 2, yaitu membuat video tentang modul 3. Dan di samping saya ada observer saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arif Abidin. Saya observernya Pak Faisal Daud. Saya dari STN 3 Wino. Oke, terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Yuk, langsung Pak Ari. Yuk. Tes. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, alhamdulillah. Adin sampai atau ya Adin? Habis belajar tadi. Oke, sebelum kita mulai belajar, apa baiknya kita baca doa dulu. Silakan dibimbing oleh Adin, boleh. Berdiri, Adin. Kita baca doa bareng-bareng dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Terima kasih telah memimpin doa. Oke, biasa ya. Sebelum kita mulai untuk memanggilkan rasa desainer ini, boleh kita nyanyi bersama-sama dari siarannya. Ada nanti. Silakan berdiri dulu. Berdiri, semuanya berdiri. Berdiri nah. Berdiri. Siap. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah berdiri, jadikan bumi-Mu. Indonesia kebangsaanku,
dulu ya. Lihat aja lah ke kanan kiri kalian. Berangkat semua? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oke, agar semangat dan tidak ngantuk biasa. Kita tepuk semangat dulu. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak hebat hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Ngacung yang tahu? Yang tahu? Tidak, nggak apa-apa. Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, Bapak mau bertanya nih. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kecerdasan buatan atau AI. Sebentar. Coba Bapak tanya yang pernah menggunakan AI di sini atau kecerdasan artificial. Din, pernah menggunakan apa, Din? Contohnya apa, Din? Gunain apa? Kayak Bapak kan menggunakan ChatGPT misalkan untuk menelusuri hal-hal yang Bapak belum tahu. Kamu pernah menggunakannya apa? ChatGPT juga sama ya. Oke, ada lagi kan? Pernah menggunakan apa nak? Apa? Cici AI. Apa tuh nak Cici AI? Bapak masih belum tahu nih. Cici AI itu isinya tentang apa nih? Coba jelaskan ke Bapak dan ke teman-teman agar yang lain juga tahu. Membagikan informasi. Oke, tepuk tangan. Ada yang menggunakan ChatGPT, ada yang menggunakan Cici AI. Ada lagi yang lain? Jihan apa pernah menggunakan apa? Cici sama, oke. Apakah kecerdasan buatan atau AI itu hanya Cici sama ChatGPT doang? Ada lagi nih, ya. Filter yang kalian gunakan ketika kalian main TikTok atau Instagram itu juga basisnya itu AI. Tahu filter yang mukanya jadi biasanya apa? Jadi lebih cantik, jadi lebih putih, yang laki-laki jadi lebih ganteng. Lah itu kecerdasan buatan. Bisa melihat atau bisa menyensor wajah kita, dilihat dulu. Terus ada yang bisa jadi kuda, ada yang bisa jadi kucing, ada yang bisa jadi hantu juga ada. Pernah menggunakan filter Mas? Marcos, filter di mana Mas? Snapchat, oke. Ada lagi yang pernah menggunakan filter di sini? Nah, di mana menggunakan filternya? Di mana? Di TikTok. Jadi apa nak? Kamu di filter itu nak? Jadi kuda, jadi hiu atau jadi apa? Atau jadi ganteng gitu? Jadi buaya, oke. Bisa ya? Jadi buaya bisa kan? Nah itu, sebelumnya kan kita sudah membahas tuh tentang apa-apa saja bentuk AI atau kecerdasan buatan. Hari ini kita akan bahas tentang nih mesin cerdas dan non cerdas. Apa tuh Pak? Maksudnya Pak? Mesin cerdas dan non cerdas. Apakah mesin itu ada yang ranking 1, ada yang ranking 30 gitu, yang ranking 1 mesin cerdas, yang ranking 30 mesin non cerdas. Apakah begitu? Nah belum tentu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita, Bapak harapkan ketika kita sudah belajar materi hari ini, kalian bisa paham apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke? Oke. Bapak masuk dulu ya. Nih, peran mesin. Nah, sebelum masuk ke sini ada yang tahu atau ada yang bisa mencontohkan macam-macam mesin? Contoh apa dulu lah? Mesin motor. Biasa Bapak sehari-hari dari rumah ke sini kan jauh. Naik mesin tuh. Mesin apa yang mesinnya ada di motor? Nah, ada lagi yang bisa memberi contoh? Benda apa yang ada mesinnya? Mobil. Ada lagi? Perempuan, gitu saja nih. Benda apa yang ada mesinnya? Banyak. Motor, mobil. Apa lagi? Pesawat, HP. Apa lagi? Iya. Sepeda listrik. Apa lagi? Ayo, Haziko, apa yang ada mesinnya? Kulkas, betul. Rina. TV, ada lagi Aldi. Mesin di kehidupan sehari-hari. Komputer, betul, dan lain-lain. Nah, kita nanti kan kita belum tahu nih mesin cerdas apa sih Pak, mesin non cerdas itu apa. Nah, makanya hari ini kita belajar itu biar nanti setelah ini Bapak harap kalian bisa paham apa itu mesin cerdas dan non cerdas. Bapak kasih tahu lihat nih, ini ada mesin, tahu nggak mesin apa nih? Coba yang tahu, coba yang punya
pendapat ini mesin apa nih? Apa mesin TV atau mesin kulkas begini? Apa? Tahu nggak? Ini mesin balik-balik pesawat terbang. Lihat, ini balik-balik. Ini tuh turbin pesawat. Tahu turbin pesawat? Yang di sampingnya pesawat tuh, yang untuk terbangnya tuh. Nah ini mesin sangat rumit sekali dan membutuhkan insinyur-insinyur yang sudah handal dalam bidangnya. Oke, peran mesin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, mesin merupakan bagian penting yang membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Contoh, Bapak kalau tidak ada mesin kita dari rumah ke sini jam 5 subuh harus sudah jalan kaki karena rumah Bapak jauh. Kalau tidak ada mesin, adik kalau tidak ada mesin HP tidak bisa bermain Roblox. Ilmi kalau tidak ada mesin kulkas tidak bisa minum minuman dingin. Albi kalau tidak ada mesin mobil tidak bisa pergi jauh-jauh. Ya, bisa Bi kalau tidak ada mobil Bi jalan kaki gitu. Bisa sih, cuma lama ya. Jadi mesin itu benda yang apa? Membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut tuh, lihat. Mesin cerdas nih. Bapak kasih definisinya dulu. Apa sih mesin cerdas itu? Nih. Mesin cerdas itu pertama belajar dari pengalaman. Nih, Bapak perbesar. Belajar dari pengalaman itu gimana, Pak? Jadi mesin cerdas itu bisa belajar nih, seperti kalian mengajari adik kalian. Sebuah mesin cerdas dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Contohnya, pertamanya kalian menggunakan ChatGPT. Dulu ChatGPT itu hitung matematika pernah salah ya? 0,9 lebih besar mana dari 0,11. Coba kelas 6, 0,9 sama 0,11 besar mana? Betul, karena kita sudah belajar tentang bilangan desimal. Tapi ChatGPT salah. Tahun lalu Bapak pernah ngetes ChatGPT besar mana 0,9 sama 0,11. Oh, tentu saja besar 0,11. Loh, kok besar 0,11? Padahal kan salah. Ternyata hari ini kalau ditanya lagi ChatGPT besar mana 0,9 dan 0,11, besar 0,9. Berarti ChatGPT itu bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Oh, ini salah. Nah, oh, ini benar. Begitu loh, bisa belajar dari pengalaman. Lanjut. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Nah, jadi ChatGPT itu belajarnya seperti punya otak tuh. Padahal si mesin itu tuh. Tahu jadi ChatGPT mesin tidak punya otak, tidak punya tubuh, hanya punya algoritma dan server, tapi bisa belajar. Oh, ini tuh begini. Oh, ini tuh begini. Saya itu dulu pernah salah, harus nanti kedepannya ternyata matematika itu begini. Bisa belajar sendiri seperti manusia, seperti kita nih bisa belajar. Tapi itu mesin, nah makanya dikategorikan mesin cerdas karena bisa menyesuaikan diri. Lanjut, pengambilan keputusan mandiri. Siapa yang pernah pakai Google Map? Acuh, Google Map. Pernah Google Map kemana? Nah, dari sini kemana atau dari mana kemana? Jauh banget yang benar. Pernah. Oh, lihat-lihat Jepang itu. Iya betul, bisa loh. Kita itu tanpa itu ya, tanpa tiket pesawat, tanpa visa, tanpa uang bisa lihat negara lain dari Google Map. Betul bisa. Diklik negara mana, lihat street view namanya. Nah itu bisa jalan-jalan tuh lurus. Cuma ya gambar aja. Ketika kita menggunakan map, Bapak pernah nih menggunakan Google Map dari sini ke Brazil. Ternyata di Palimanan ada kecelakaan, ada orang kecelakaan. Nah, Google Map-nya itu bilang ke Bapak, di depan ada kecelakaan. Saya akan merubah rutenya menuju jalan yang lebih cepat. Tiba-tiba jalannya berubah sendiri. Tadinya lurus, belok. Oh, ternyata di depan ada kecelakaan, harus belok ke sini, terus lurus, muter ke kecelakaannya, terus ke sini lagi. Ternyata, kok ternyata bisa tahu? Padahal Google Map kan bukan dukun, tapi tahu yang karena itu salah satu mesin cerdas itu mengambil keputusan mandiri. Pak, di sini ada orang hajatan Pak.
Jadi bapak nanti lewatnya muter saja, begitu. Bisa begitu mesin zaman sekarang. Oke, nah ini lihat gambar apa tuh? Ada yang tahu? Apa itu? Mesin press. Nah, mesin press untuk besi. Terus biasanya ada di apa di tempat-tempat pandai besi yang bikin baja, bikin mobil begitu loh. Nih, ini dari tadi kan mesin cerdas. Nah, sekarang mesin non cerdas alias kurang pintar. Non cerdas. Apa sih? Pertama, nih, tidak bisa belajar. Jadi kalau salah, selamanya sama sebelum manusianya memperbaiki. Contoh, ada mesin ini. Tadi mesin bayangkan mesin pemotong padi. Tahu mesin combine yang untuk potong padi? Ternyata pas disetting pisaunya terlalu ke atas, jadi padinya cuma kepotongnya setengah. Petaninya mulai bapak nanti dulu pak, itu loh mesinnya loh, mata pisaunya kurang ke bawah, jadi padinya tidak kepotong semua. Selama manusianya tidak turun, pakai oben, pakai geket, pakai apa ini namanya, beresin murnya, selama tidak diberesin sendiri, mesinnya tidak bisa beresin sendiri, ya tetap segitu aja. Jadi harus turun dulu, oh iya diberesin dulu, baru benar. Jadi tidak seperti mesin cerdas. Kalau mesin cerdas ketika salah bisa belajar, kalau ini tidak bisa, harus ada campur tangan manusia. Misalnya kalkulator hanya mampu melakukan perhitungan sesuai instruksi 1 tambah 1 tambah 2 tapi kalau ada yang salah, ya berarti yang salah yang mencetnya, ya kan? Nggak bisa kok. Ini kalkulatornya jalan sendiri, benar sendiri bisa? Tidak bisa. Lanjut, tidak bisa beradaptasi. Nah, mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Contohnya mesin cuci manual yang hanya bisa beroperasi sesuai pengaturan. Kalian mau cuci? Ada yang punya mesin cuci di rumah? Apa dulu pertama kalau mau cuci di mesin cuci? Pertama ya pasti baju kotornya ditaruh dulu. Terus dikasih apa? Air. Setelah dikasih air kasih apa? Sabun. Terus putar. Masih butuh bantuan manusia. Kalau kalian kelewat nggak masukin air, airnya keluar sendiri nggak? Tapi ada mesin cuci yang cerdas, bisa masukin air sendiri dulu. Pas bapak di luar negeri ada, mahal tapi ada. Mesin cuci bisa keluar air sendiri, bisa keluar sabunnya sendiri, tapi harus diisi dulu awalnya. Otomatis tuh, klik klik klik. Bapak tinggal gitu, airnya keluar sendiri. Tidak usah isi dari selang, tidak usah isi dari ember, kecuali mesin cuci yang biasa. Nah, kalau yang biasa mesin cuci itu mesin non cerdas, harus dibantu oleh manusia tanpa kemampuan untuk menyesuaikan jumlah air. Kalau airnya tidak dimatiin, luber nggak? Luber nggak? Kamu cuci, mesin cucinya dimasukin, kamu malah tinggal bikin mie, luber nggak? Luber karena belum dimatiin. Tapi kalau mesin cuci cerdas ada sensornya. Ketika airnya sudah ini pura-puranya mesin cuci ya. Airnya naik, di sini. Ketika sudah sampai di sini ada sensornya, airnya berhenti. Serius bapak pernah menggunakan itu, canggih banget, cuma mahal harganya 25 juta kayaknya. Kalau mesin cuci biasa sekitar 2 juta, kalau itu 25 juta, hampir 11 kali lipat. Cuma enak, masukin baju, ngecat, tinggal tidur, kering sendiri, beneran. Airnya hilang sendiri, sabunnya dibilang sendiri, mengeringnya mengering sendiri, bapak tinggal jemur, tinggal pakai. Sangat luar biasa. Nah, harus membutuhkan bantuan manusia. Keputusan yang diambil oleh mesin non cerdas alias mesin non cerdas itu yang kurang pintar lah ya. Masih kuno, sepertinya bergantung pada manusia. Contoh remote harus dipencet kan? Mau ganti harus dipencet, harus ada manusianya ya. Contoh lagi, remote mesin cuci, kipas harus dipencet kan? Pencet. Tapi ada, bapak pernah beli lampu pintar, jadi lampunya tidak bisa dipencet, cuma ditepok. Tepok 2 kali nyala, tepok 2 kali mati. Serius, itu namanya smart bulb lamp, lampu non cerdas. Cuma lumayan harganya, 150. Nah, cuma tidak pakai tombol, kalian punya masuk kabel, nyala sendiri.
Kalau ayah sudah selesai tidur, kamu terus keluar kamar, mati sendiri. Tidak pakai colokan, tidak pakai tombol begitu. Nah, tidak butuh harus dipencet dulu, tidak. Nah, itu mesin cerdas. Kalau ini non cerdas, harus ada manusianya, harus mencet. Blender harus dipencet. Nah, gitu loh. Tuh, lihat. Ini mesin cerdas, robot, mempunyai pikiran sendiri. Mesin non cerdas, token listrik, terus apa tuh namanya itu? Kalkulator, blender, segala macam. Mesin cerdas belajar dan beradaptasi. Tidak usah dikasih tahu, bisa belajar. Mesin non cerdas ikuti instruksi saja. Kalau di komponnya begitu, ya begitu. Mau salah mau benar tidak mengerti, benar saja. Kamu nyolong sana misal ya, nyolong saja nggak ngerti. Kalau mesin cerdas sih, woi kamu nyolong, oh nyolong kan nggak boleh, jadi nggak mau begitu. Kalau mesin non cerdas sih suruh sana ya ke sana, suruh nyebur ya itu, jadi tidak bisa mikir. Nah begitu. Contoh mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asisten virtual seperti Siri atau Oke Google. Ada yang tahu Oke Google? HP kalian gitu saja. Ngomong Oke Google ini bisa ada yang bisa saya bantu. Nah, Google tolong teleponkan ayah saya. Cobain kalau nggak percaya. Langsung teleponnya ayah. Oke, saya akan menghubungi ayah. Halo. Tidak usah mencet, tinggal ngomong. Namanya asisten virtual. Kedua, chatbot atau aplikasi seperti ChatGPT, terus apa lagi kita? Cici, terus ada Grok, ada apa lagi tuh? Gemini, tahu Gemini yang bikin foto, kayak itu kan AI. Gemini kalian bikin fotonya jadi kartun, bikin foto-foto jadi apa gitu kan bisa. Mobil otonom atau mobil tanpa yang nyetir, tahu? Mobil listrik otomatis. Ini sudah ada di Indonesia juga sudah ada, cuma masih jarang karena mahal. Yang paling murah harganya 1,3 miliar. Namanya mobil Tesla. Kalian kalau punya mobil Tesla, tinggal duduk terus tidur. Mobilnya nanti sendiri. Benar, nanti kita lihat videonya. Mobilnya nanti sendiri. Kalian tinggal tidur, tiba-tiba nyampe. Sudah nyampe. Tapi kalau di sini belum banyak sih. Kebanyakan masih di negara luar. Nih, contoh mesin non cerdas ya, non cerdas. Kalkulator harus dipencet. Mesin cuci manual harus diisi air, ditutup, dikasih sabun. Remote TV harus dipencet-pencet. Tidak cerdas karena harus melibatkan manusia, tidak bisa berpikir sendiri. Perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Cara kerjanya, mesin cerdas dapat belajar, terus dapat beradaptasi, juga dapat mengambil keputusan sendiri. Seperti tadi Bapak sudah contohkan, seperti Google Map yang bisa beradaptasi ketika ada macet, ketika ada orang hajatan, ketika ada orang kecelakaan. Nah, bisa adaptasi, mengambil keputusan sendiri, dan cara kerjanya bisa berpikir sendiri. Nah. Oke. Nah kesimpulannya, kalau mesin non cerdas tidak bisa ya, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mikir sendiri, harus dari manusianya itu harus ikut campur. Kesimpulan, terlalu jauh nih. Terakhir, nah kesimpulan, mesin cerdas memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan sendiri. Tetapi mesin non cerdas hanya bisa mengikuti instruksi yang telah diprogram, alias hanya nurut ketika disuruh saja. Tidak bisa mempunyai kemampuan untuk belajar seperti mesin cerdas. Tidak bisa seperti mesin cerdas yang optimal, yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ya tidak apa-apa, tidak semuanya harus mesin cerdas kok. Mesin non cerdas juga masih membantu kita ya kita. Ketika kita mau membuat jus, tidak mungkin kita bejek-bejek pakai tangan sendiri, ya pakai blender. Meskipun blender mesin non cerdas, tidak apa-apa, kita pakai blender di rumah. Ketika pengen menggoreng, pakai oven, ya tidak apa-apa, kita muter dulu ovennya. Tidak harus saya sih maunya hidupnya mesin cerdas semua lah. Pengen bisa blender cerdas, kompor cerdas, wah itu sih bisa sih, cuma mahal. Harus
Jadi orang kaya dulu, nanti segalanya bisa. Oke. Sampai sini materinya sudah habis. Apakah ada yang ditanyakan dulu dari mesin cerdas dan non cerdas? Kalian silakan yang mau bertanya. Pak, misalkan kalau pemotong rumput mesin cerdas atau non cerdas? Nah, gitu. Kalau nggak ada yang nanya, nanti bapak yang nanya. Ada yang nanya? Tanya dulu, tanya dulu. Kalau tidak ada, bapak yang nanya. Kalian tinggal sebut ya, yang bapak sebutkan itu mesin cerdas atau non cerdas. Oke, siap? Pemotong rumput cerdas atau non cerdas? Betul, karena masih butuh manusia, harus dipakai, diisi bensin, begini. Mesin vakum, robot vakum cleaner otomatis cerdas atau non cerdas? Cerdas, karena tinggal pencet dia bisa kotor-kotor disapuin, kotor-kotor disapuin, terus bisa belok sendiri. Kalau ada meja yang nggak nabrak, ada sensornya, ada meja, mundur, nanti belok lagi, ya. Lanjut, misalkan motor otomatis, cerdas atau non cerdas? Cerdas, betul. Sekarang bapak nanya satu-satu. Oke. Misalkan ini nih, aplikasi filter wajah, cerdas atau non cerdas? Cerdas, betul, karena bisa mendeteksi wajah. Oke. Mesin pemanggang roti, cerdas atau non cerdas? Apakah betul pemanggang roti cerdas? Betul atau salah? Sayang sekali, mesin pemanggang roti yang biasa itu harus bantuan manusia, harus dipencet. Kalau tidak dipencet begitu, kalau tidak diambil langsung nanti kelamaan bisa gosong. Ya, lanjut nih. Open manual yang pakai puteran, mesin cerdas atau non cerdas? Betul, non cerdas. Karena apa? Karena harus pakai tangan untuk puternya, harus melibatkan manusia. Terus kalau tidak diambil, ya takutnya gosong. Oke. Nih, di depan bapak punya. Oke, silakan. Bapak mau maju, yang mau. Nanti bapak ambil kursi dulu. Silakan. Siapa nih? Laki-laki, Albi dulu boleh. Sini Bi, duduk Bi. Satu kotak satu orang. Duduk Bi. Silakan mencoba permainan yang bapak siapkan. Swing dulu Bi. Silakan diklik terus digeser. Nah, masih cerdas siapa lagi? Bebas nih. Ini diklik ini ya diklik. Klik ditekan terus pakai dua tangan nih. Satunya tekan, satunya geser. Yang mana? Dari mana boleh? Taruh di kotak terus. Lepaskan. Lepas ya. Sudah, silakan dulu gantian. Yuk, Ilmi, silakan. Ilmi maju. Gak apa-apa, salah tidak apa-apa, nanti ada skornya. Kalau lepas ulangi, tekan yang langsung. Nah, jangan sampai lepas. Lepasnya pas di kotak, terus, lepas. Ya, silakan. Adik, nanti sini ya. Permainannya pasti kebagian semua. Silakan. Yuk lanjut, Rina apa? Hilman. Silakan Pak. Dari sini. Ya, ini dulu. Jangan teman-teman. Mana? Ini dulu lah. Apa dulu ini yang mana? Ini satunya. Terus geser. Nah, nanti lanjut Amrina sama Adila. Ya, Amrina silakan. Ya. Ini dulu pakai tangan ini. Nah, kalau pinggangnya. Ya, akan nah, yes. Ya.
kok. Silakan pilih dulu. Ya. Apa betul? Lanjut. Bapak. Tidak apa-apa, nanti kita lihat. Nanti kita lihat coba. Mau di apa mau milih? Ya, silakan. Ya. Terakhir sih Pak. Nanti Dita aja ganti, tapi ganti. Ayo. Ya, geser. Ya, yuk, Sipa. Satu. Lu, nggak apa-apa. Oke, Bapak lihat ya, apakah betul semua? Lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan. Kita siap? Masih? Oke, Dita sekarang silakan maju. Silakan. Sekarang tinggal pilih. Silakan Dita dipilih dulu. Start. Ya. Nah, robot vakum merupakan jenis mesin klip. Oke, silakan Amalia. Pemanggang roti. Nah, merupakan jenis mesin. Pilih kuning atau hijau. Kalau pilihnya digeser ya. Ini atau ini, terus kalau sudah pilih diklik. Pilih yang mana? Cerdas atau non cerdas? Klik. Ya, betul. Nia. Lanjut. Waduh. Nia, pilih. Smartphone, HP. HP itu mesin cerdas atau tidak cerdas? Oke. Kanan. Sini nana. Nah, silakan. Sepeda. Oke, Marcos, Fajri, siap. Marcos, Fajri sama Habis ya. Siap, chat, bot. Cerdas atau non cerdas? Oke, Bos. Ayo sama dulu. Habis dulu. Oke, masih. Ini bis. Silakan bis. Bentar. Habis, boleh bis. Non cerdas atas, cerdas bawah. Ya, Fajri. Apa tuh? Itu tuh penghitung atau jam? Oh ya jam. Jam itu cerdas atau non cerdas? Yang cerdas atas, yang non cerdas bawah. Ayo. Ya diklik aja sekali. Masa. Nah, ya salah ya. Jam itu mesin non cerdas karena ya kalau rusak tidak bisa ganti baterai sendiri, harus diputar-putar sama manusia. Yuk lanjut. Sekarang yang mau maju silakan. Sudah maju semua, yang mau maju ayo lanjutkan. Ada 2 lagi. Bapak tungguin. Silakan.
Silakan. Ya. Lanjut. Pos. Iya, bagus. Satu lagi. Yuk, perempuan terakhir. Perempuan, ayo. Siapa aja cepetan, Bapak tungguin. Satu lagi, ayo. Atau Bapak tunjuk nanti. Oh iya, si Pak. Canva, aplikasi edit. Itu ya, edit dokumen, edit foto, bikin apa. Ya. Tepuk tangan. Salah satu. Nih, Bapak punya video ulasan agar kalian lebih paham karena ini videonya bisa ini dari rekan-rekan dulu. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Apa tuh? Pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya.
Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin non cerdas. Yang kedua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan mesin non cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin non cerdas. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada Blender. Blender merupakan mesin non cerdas. Dan terakhir ada robot vakum. Robot vakum merupakan mesin cerdas. Anak-anak, Oke. kasih. Sangat jelas ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ini Bapak putar agar kalian tahu animasinya. Oke, sekarang silakan bukunya dibuka. Bapak minta tolong buku apa saja dibuka dulu. Bapak minta ya kalian mengarang. Jika kalian jika kalian seorang ilmuwan atau seorang pencipta mesin cerdas apa yang ingin kalian bikin agar hidup kalian lebih mudah. Contoh, Bapak, saya kalau bisa membuat mesin cerdas, saya pengen bikin robot yang bisa bersih-bersih rumah, bisa ngepel, bisa masak. Biar kalau saya pulang kerja, rumah sudah bersih, sudah dipel, masakan sudah jadi, tinggal makan. Setelah makan, robotnya juga suruh cuci piring dan suruh taruh piringnya ke nah gitu. Tidak apa-apa, kalian mengarang bebas, tidak apa-apa. Bapak mau tahu inovasi apa yang kalian ingin bikin, bebas ya. Seperti alat di Doraemon tuh. Saya kalau bisa membuat mesin, akan membuat mesin apa yang membantu kehidupan. Contoh tadi Bapak ya, bikin robot yang bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, bisa nyapu, nyuci piring. Nah, enak lah Bapak sama istri Bapak tinggal nyantai-nyantai, ngopi-ngopi. Kalau kotor, robotnya di sini. Ya, silakan. Nanti Bapak keliling kalau ada yang bingung. Apa nih? Kenapa? Sampai pas. Boleh. Gambar sama gambar dikasih gambar boleh, enggak juga boleh. Langsung ditulis saya ingin membuat rumah cerdas yang bisa lampunya nyala sendiri, bisa parkir sendiri, boleh. Sekarang aja mesin apa tuh? Robot boleh, terus kendaraan boleh, rumah boleh, apa aja bebas. Alat apa aja ya bebas ya. Contohnya saya mau bikin motor yang bisa bikin sendiri biar kalau sampai boleh. Apa aja sih? Bikin apa? Enggak, tidak usah digambar ya. Ditulis
saya kalau bisa buat mesin, saya ingin membuat mesin apa? Itu saja tuh. Seperti ngarang tuh, kalian bikin mesin apa gitu. Mungkin saja karangan kalian hari ini bisa terwujud di masa depan ketika mesin-mesinnya sudah memadai. Silakan. Bebas, berapa kali saja boleh. Tidak harus banyak. Yang penting mesin apa, kemampuannya apa, manfaatnya apa. Contoh Bapak mesinnya bikin robot, kemampuannya bersih-bersih rumah, cuci piring, masak, cuci baju. Terus manfaatnya agar Bapak tidak capek mengerjakan kerjaan rumah. Yuk, silakan. Awal dulu. Arah aja dulu. Bikin masalah mesin. Dia sendiri, karena saya pengen bikin usaha gue, misalkan. Aja mesinnya bisa bikin nasi enak otomatis, tinggal masukin beras, tinggal masukin bumbunya, terus mesinnya dibikin bebas apa aja. Kita yang apa nih? Oh sih, bisa apa robotnya tuh? Bisa ngerjain kereta. Nah itu sih kayak apa? Ini bapak tadi ditambahin kemampuannya, bisa main game. Saya ingin membuat robot yang bisa main game agar bisa mabar. Boleh. Bikin robot agar bisa mabar, kadang mabar FF atau mabar apa? Roblox. Saya pengen bikin mesin pembuat Robux biar saya beli semua item di Roblox secara gratis. Boleh lah, kan bebas bapak bilangnya. Mesin cerdas yang membantu. Iya boleh, apa-apa. Stop. Apa? Sudah? Yuk, silakan. Nanti Bapak akan panggil beberapa ya untuk mengungkapkan inovasi apa yang sudah dibuat. Apa gitu. Saya mau bikin tepel, tahu tepel yang begini, yang bisa otomatis 100% headshot ke kepala burung. Ketika saya nempel, pelornya bisa ngejar burung sendiri sehingga saya bisa berburu di hutan dengan dapatlah apa enggaknya. Pelornya bisa ngejar sendiri, dia pun bisa ngejar. Kayak ngejar gitu kan, udah Israel, ngejar, udah Irak, boleh. Tapi ini sih jangan udah Pak, saya sih ini aja batu yang bisa ngejar burung. Boleh Pak. Boleh. Tulis apa? Kita tadi rumah yang bisa rumah bisa berpasangan sehingga nanti kamu bisa jalan sambil bawa rumah gitu. Yang boleh lah, keren tapi ngeri deh, bagus. Sampai mana boleh sebalik sebuah batu. Yang ini mau udah lapang, baik. Silakan. Kalau disuruh ngarang ngeder, kalau disuruh ngitung ngarang malah. Silakan, masih ada waktu atau ada yang sudah selesai? Cip, silakan. Siapa kalau punya mesin otomatis cerdas ingin membuat apa sih? Mesin apa sih? Silakan, ngomong aja sih. Saya kalau oke, tepuk tangan dulu Sipa kalau mau bikin robot, saya mau bikin robot yang bisa menjaga adik saya dan bisa diajak bermain bersama. Gak apa-apa bagus, jadi tidak kesepian. Lanjut, Dita, silakan. kalau mau bikin apa? Oke, bagus, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, mana nih tepuk tangannya nih? 19 masih ada sibuk ya. Kalau kita mau bikin robot yang sama seperti Bapak, cuma tambahannya bisa diajak naik dan diajak bersemi. Silakan.
saya kalau bisa bikin rumah elektronik bongkar pasang, sehingga kalau saya jalan-jalan tidak usah nginep di hotel, rumahnya di bawah, ya mungkin saja bisa. Ada loh rumah bongkar pasang loh, serius bapak tenang, lihat. Jadi rumahnya seperti Lego, bongkar pasang, kotak-kotak kecil, disambung-sambung terus. Cuma kalau sekarang sih masih berat, mungkin di masa depan bisa menemukan material yang ringan dan kokoh yang bisa dibawa kemana-mana. Oh, oke, bagus. Ada lagi? Yuk, beri. Pas. Iya, robot dan rumah cerdas agar pekerjaan rumah cepat selesai. Aduh, boleh lah kayak bapak. Pengennya yang enak-enak aja ya. Sehingga ketika pulang tinggal rebahan, main game, bersih-bersih robot, masak robot. Ya. Silakan, Mia. Bisa membuat robot otomatis yang membantu dan diajak bermain. Boleh. Oke, cukup Pak. Bapak tahu kalian mempunyai ide yang sangat brilian, yang sangat banyak. Tetapi karena waktunya kita ada durasinya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum Bapak penutupan nih, evaluasi untuk hari ini, Bapak mau tanya dulu. Kalau sudah mengerti berarti sudah tuntas. Ya, ngajarnya Bapak ini. Bapak mau nanya ke seluruh kelas ya, jawabnya Bapak. Sebutkan apa itu mesin cerdas, mesin yang bisa apa? Berpikir sendiri, bisa mengambil keputusan dan bisa beradaptasi. Kalau mesin non cerdas, mesinnya tidak bisa apa? Tidak bisa berpikir sendiri, masih butuh bantuan manusia, tidak bisa beradaptasi. Contoh mesin cerdas, Google Map, ChatGPT atau chatbot, HP, Cici, dan lain-lain. Contoh mesin non cerdas apa? Kipas, blender, jam, apalagi remote dan lain-lain. Sudah bisa dipahami hari ini pembelajarannya? Sudah bisa jawab Bapak Anjuran? Nah, oke. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan tema baru yang lebih menarik. Oke, silakan bukunya dibereskan dulu. Bukunya dibereskan karena jam sudah menunjukkan jam istirahat. Jadi yang selesai tulisnya tadi sudah selesai. Nanti Bapak lihat lagi setelah jam istirahat. Yang sudah silakan boleh keluar dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.